Audio Jungle. Kita akan bahas contoh kedua dari GLBB. Kali ini kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, soal kedua atau contoh soal kedua ini kita melanjutkan kasus di soal pertama tadi yang kita mencari percepatan MotoGP dan percepatan mobil F1. Jadi kita buat contoh yang kedua. Nah, diketahui, jadi lengkapnya begini. Melanjutkan kasus pada sebelumnya dengan percepatan tetap sebagaimana telah dihitung. Jika masing-masing kendaraan melaju dengan percepatan tetap dalam waktu 1 jam, tentukan jarak yang ditempuh oleh masing-masing kendaraan tadi. Nah, maka di sini kita buat yang sebelumnya diketahui bahwa begini, kecepatan benda itu 0, V0, kemudian VT-nya tadi sudah diketahui di soal yang nomor 1 adalah 200 km per jam atau sama dengan 200.000 per 3.600 ya, meter per detik atau sama dengan 55,5 meter per sekon. Nah, tadi diketahui bahwa T MotoGP itu adalah 4,8 sekon, T untuk F1 adalah 5,2 sekon. Kemudian tadi ada hasil hitungannya, percepatan MotoGP 11,56 meter per sekon kuadrat dan percepatan untuk F1 10,67 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan, jadi dari yang diketahui ini, V0 diketahui, VT diketahui, T motor, TF1, A motor, AF1, maka yang ditanyakan adalah yang pertama, S untuk motor berapa selama jarak waktu 1 jam. Kemudian yang B itu S atau jarak F1-nya berapa. Nah, kita lihat di sini. Di sini waktu yang nanti dipakai itu adalah 1 jam ya. 1 jam. Jadi ini salah, ini saya ganti. Jadi waktu yang ditanyakan di soal adalah bagaimana kalau dia menempuhnya dalam waktu 1 jam atau 3.600 sekon. 1 jam 3.600 sekon. Jadi dengan diketahui kecepatan awal 0, kecepatan akhir 55,5 meter per sekon, percepatan motor 11,56, percepatan mobil F1 10,67, dalam waktu 1 jam itu masing-masing menempuh jarak berapa? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, kita akan hitung dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi yang pertama kita akan hitung berapa sih jarak yang ditempuh oleh motor MotoGP selama 1 jam dengan kondisi ini. Jadi S dari MotoGP berapa? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu. Ini punya motor ya, punya motor. Nah, kita lihat sama dengan V0-nya itu 0. TM berarti 3.600 ya. 3.600 ditambah setengah kali A motor 11,56. Ini satuannya saya simpan dulu biar nggak rumit, tidak menambah rumit gitu ya. Waktunya 3.600 kuadrat gitu. Sama dengan ini 0 ya. Ini 0 ditambah setengah kali 11,56 kali 3.600 kuadrat, itu kalau kita hitung itu dapatnya 74.908.800 atau sama dengan, karena ini 0 berarti 74.908.800 meter gitu. Nah, ini jarak tempuh dari
motor atau kurang lebih 74.908 km. Ini selama 1 jam. Nah, kalau yang MotoGP kita hitung S untuk untuk F1 ya, itu berapa? Nah, jarak tempuh F1 selama 1 jam itu kita hitung S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini punyanya F1. Sama dengan V0-nya adalah 0, T-nya 1 jam 3.600 detik, ditambah setengah kali A-nya tadi ini 10,67 dikali T-nya 3.600 kuadrat sama dengan 0 kali 3.600 0 ditambah setengah kali 10,67 kali 3.600 kuadrat, itu kalau dihitung adalah 69.141.600. Nah, jadi sama dengan 69.141.600 meter, atau kalau kita jadikan kilometer berarti dibagi 1000 ya, dibagi 1000 ini tadi 0,8 ya, berarti 69.141,6 kilometer, kurang lebih begitu. Kalau motor berarti dia 74 ribuan, hampir 75 km. Kalau mobil F1 itu 69 ribuan kilometer. Jadi kalau kita bandingkan jarak tempuh selama 1 jam itu lebih jauh MotoGP dibanding dengan F1. Ini untuk kondisi awal ya, meskipun nanti di sini ada catatan didapati bahwa percepatan sepeda MotoGP lebih besar daripada mobil F1, itu dari 0 sampai 200. Hal ini karena mobil F1 tertahan oleh sistem elektroniknya, sedangkan MotoGP punya kebebasan membuka gas lebih. Namun pada percobaan berikutnya, ketika kecepatan ditambah dari 0 sampai 300, hasilnya berbeda lagi. Mobil F1 yang menjuarai dengan kecepatan dengan catatan waktu 10,6, sedangkan MotoGP terpaut pada catatan 11,8. Intinya, kalau di jarak-jarak awal itu lebih cepat MotoGP. Tapi ketika nanti sudah menempuh waktu sekian lama, itu makin lama makin cepat yang F1. Tapi yang jelas untuk kasus soal ini, itu di contoh soal kedua, ketika dibandingkan untuk kondisi seperti ini, sama-sama dalam waktu 1 jam, itu lebih jauh jarak tempuh yang ditempuh oleh sepeda motor. Nah, demikian pembahasan nomor 2 atau contoh kedua dari GLBB. Terima kasih.